Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, nggak cuma buat guru atau murid, tapi buat kita semua yang pengen mikir lebih dalam. Kita akan bedah bareng apa itu taksonomi Bloom dan gimana caranya kerangka ini bisa mengubah cara kita belajar. Dari yang tadinya cuma sekedar hafal, jadi benar-benar paham dan bisa bernalar. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, mungkin ada yang nanya, kenapa sih topik ini penting banget buat dibahas sekarang? Nah, jawabannya ada di data berskala besar yang nunjukin ada tantangan nyata buat sistem pendidikan kita. Coba deh lihat data PISA 2022 ini. Ini gambaran yang cukup jelas ya. Peringkat Indonesia untuk membaca, matematika, dan sains itu ada di papan bawah dari 81 negara yang ikut. Dan ini bukan cuma soal angka atau peringkat loh, ini adalah cerminan dari tantangan yang nyata dalam kemampuan bernalar siswa-siswi kita. Jadi intinya apa? Gampangnya gini, siswa-siswi kita itu jago banget kalau disuruh menghafal fakta, tanggal, atau rumus. Tapi begitu dihadapkan sama masalah yang butuh analisis, yang butuh pemecahan masalah dalam konteks baru, nah disitulah kita seringkali kesulitan. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita. Gimana caranya kita bisa naik kelas dari yang tadinya cuma sekedar tahu di permukaan, jadi benar-benar paham sampai ke akarnya dan bisa memakai ilmu itu? Jawabannya ada di sebuah kerangka yang sebenarnya udah lama ada, tapi tetap super relevan. Oke, mari kita kenalan sama alat bantu kita, taksonomi Bloom. Coba deh bayangin ini kayak sebuah tangga. Setiap anak tangga yang kita naiki, itu membawa kita ke level pemikiran yang lebih tinggi, lebih kompleks, dan lebih keren. Simpelnya gini, taksonomi Bloom itu kayak peta jalan buat para pendidik atau buat kita semua yang mau belajar. Peta ini mengelompokkan level-level berpikir dari yang paling dasar sampai yang paling canggih. Tujuannya apa? Biar proses belajar itu nggak berhenti di hafalan doang, tapi mendorong kita buat mikir lebih dalam. Nah, ini dia 6 anak tangganya. Kita mulai dari paling bawah, C1, mengingat. Ini level paling dasar ya, cuma manggil lagi informasi dari memori. Terus kita naik ke C2, memahami, lanjut ke C3, menerapkan. Nah, dari sini kita mulai masuk ke level yang lebih wah. C4, menganalisis, C5, mengevaluasi, dan puncaknya adalah C6, yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Oke, biar lebih gampang lagi, 6 tangga tadi itu bisa kita bagi jadi 2 bagian besar. Di dunia pendidikan, ini dikenal banget dengan istilah LOTS dan HOTS. Yuk kita lihat bedanya apa? Yang pertama ada LOTS atau Lower Order Thinking Skills. Ini tuh pondasinya level C1 dan C2. Fokusnya ya mengingat dan memahami. Pertanyaannya simpel-simpel kayak apa itu atau siapa tokohnya. Nah, lawannya adalah HOTS, Higher Order Thinking Skills. Ini nih yang seru. Ini udah masuk C4 sampai C6. Di sini kita ngomongin nalar, logika, dan kreativitas. Pertanyaannya jadi lebih dalam. Kenapa bisa begitu? Atau bagaimana jika skenarionya diubah? Level C3 menerapkan, itu seringkali jadi jembatan penting di antara keduanya. Tapi tunggu dulu, ada satu miskonsepsi yang sering banget muncul. Banyak yang kira soal HOTS itu pasti soal yang susah banget, rumit dan panjang. Padahal bukan itu intinya. HOTS itu bukan tentang seberapa sulit soalnya, tapi seberapa dalam proses berpikir yang dibutuhkan untuk menjawabnya. Oke, teori udah cukup. Sekarang, gimana sih bentuk nyata dari pergeseran LOTS ke HOTS ini? Biar lebih kebayang, kita langsung aja bedah beberapa contoh pertanyaan yang konkret. Contoh pertama, dari pelajaran Bahasa Indonesia. Topiknya dongeng, semut, dan belalang. Pasti semua tahu kan? Pertanyaan lotsnya gini, siapa tokoh yang malas dalam cerita tersebut? Jawabannya, iya belalang. Ada jelas di teks, tinggal tunjuk. Ini cuma uji ingatan, level C1. Nah, sekarang kita ubah jadi pertanyaan HOTS. Setuju nggak kamu dengan keputusan semut untuk tidak menolong belalang pada awalnya? Jelaskan alasanmu. Tiba-tiba jawabannya nggak bisa dicari di teks kan? Siswa harus mikir, harus mengevaluasi pakai sudut pandangnya sendiri, dan membangun argumen. Ini baru namanya berpikir kritis. Oke, kita pindah ke contoh sains. Topiknya daur hidup kupu-kupu. Soal elotes yang biasa kita temui, apa nama tahap setelah telur menetas? Jawabannya, ulat. Murni hafalan, ini level C1 klasik. Sekarang kita putar otaknya dikit dengan pertanyaan HOTS. Jika petani membasmi semua ulat untuk menyelamatkan tanaman mereka, apa yang akan terjadi pada populasi kupu-kupu dan penyerbukan bunga? Nah loh, pertanyaan ini maksa kita buat menganalisis hubungan sebab akibat dalam sebuah ekosistem. Jawabannya harus dirangkai, nggak bisa cuma satu kata.
Contoh terakhir, matematika. Topiknya keliling. Soal lots-nya pasti familiar banget. Sebuah lapangan panjangnya 10 meter dan lebarnya 5 meter. Hitunglah kelilingnya. Gampang kan? Tinggal masukin angka ke rumus yang udah dihafal. Ini level C3, menerapkan. Nah, sekarang kita balik total soalnya jadi HOTS. Kamu punya pagar sepanjang 30 meter. Coba sebutkan 3 kemungkinan bentuk kandang persegi panjang yang bisa kamu bangun. Masalahnya jadi terbuka, nggak ada satu jawaban benar. Ini menuntut nalar terbalik, analisis, bahkan sedikit kreativitas. Jauh lebih menantang daripada cuma pakai rumus. Setelah lihat semua contoh tadi, mungkin kamu mikir, oke, keren juga. Terus gimana caranya bikin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Tenang, ada kok resep sederhananya. Yuk kita lihat toolkit buat merancang pertanyaan HOTS. Ini dia resepnya. Pertama, kasih pancingan dulu. Bisa gambar, cerita pendek, data, atau kasus nyata. Kedua, jangan nanya apa atau siapa melulu. Coba deh ganti jadi mengapa dan bagaimana jika. Ketiga, buat masalahnya jadi relevan, hubungkan dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, jangan kasih soal yang sama persis kayak di buku. Kasih tantangan baru, biar otaknya benar-benar kerja. Jadi, pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal menemukan jawaban yang benar. Ini tentang belajar untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang lebih baik. Entah kamu seorang guru, manajer di kantor, atau siapapun yang ingin terus belajar, tantangannya sama. Jadi, pertanyaan saya buat kamu, pertanyaan yang lebih baik apa yang akan kamu ajukan hari ini? Terima kasih sudah menyimak.